Halo sahabat belajar Les Privat Nukleus, masih tetap bersama Bang Indra. Kali ini kita akan bahas lanjutan soal TIU di ujian CPNS. Jadi adik-adik, topik kali ini kita adalah figural. Jadi soal figural nanti juga jenisnya banyak. Ada analogi, ada ketidaksamaan gambar, kemudian ada nanti gambar serial, dan ada gambar kombinasi. Kombinasi dari 9 kotak atau 6 kotak. Kali ini kita akan bahas yang 9 kotak. Kan gitu. Soal figural ini tahun ini banyak muncul ya. Ada di FR yang 9 soal. Kan gitu ya. Kemudian ada FR yang ujian S1 ada yang 5 soal gitu. Jadi adik-adik, untuk soal figural itu adalah soal menganalisis gambar. Ya, tidak ada hafalan di sini. Oke, mari kita lihat dari bentuk soal analogi. Jadi untuk soal analogi gambar atau soal analogi figural, kita harus tahu, maka kalau dia analogi kita akan mencari hubungan gambarnya. Ya, hubungan gambar. Gitu. Ya. Jadi dia akan sediakan ada pasangan gambar dan dianalogikan ke pasangan gambar yang lain. Untuk itu di sini abang buat gambar 1 dengan gambar 2 ini adalah berpasangan, gambar 3 dengan gambar 4 adalah berpasangan. Apa hubungan dari pasangan gambar 1 dan 2 itu akan diterapkan di gambar 3 dan 4. Gitu. Mari kita lihat langsung hubungan gambar 1 dengan 2 kan gitu. Ya. Jadi untuk hubungan gambar 1 dan 2. Ya, ini abang buat catatannya supaya memudahkanmu ya. Nanti kalau udah ujian sebenarnya nggak usah buat catatan hubungan gambar 1 dan 2 gitu. Nanti habis waktunya ya. Ini untuk menganalisis supaya kamu lebih paham dan menerapkannya di luar kepala. Gitu. Oke. Jadi untuk gambar 1 dan 2 hubungannya apa? Di situ ada segitiga yang besar ya. Segitiga besar, itu dia ya. Ini dia segitiga besar, kemudian segitiga kecil, lingkaran, dan persegi panjang. Dan itu segitiga besar, masuk kita ke segitiga yang kecil, kemudian lingkaran, dan persegi panjang besar. Dan berisi ya, atau hitam. Itu abang buat. Ya. Apa yang terjadi kepada gambar-gambar ini semua? Apa yang terjadi? Itulah dia namanya analogi. Kita analogikan. Apa yang terjadi? Segitiga besar dia akan menjadi persegi atau bertambahlah nanti titik sudutnya. Segitiga kecil dia tetap. Bulat juga tetap, tapi dia nanti masuk ya. Masuk ke dalam apa? Ke dalam perseginya. Gitu. Persegi panjang yang hitam dia akan miring. Gitu. Dia miring ya. Sekarang itulah kita analogikan ke gambar 3 dan 4. Ya, segitiga besar di sini bisa kita ibaratkan adalah bintang yang besar ini. Gitu ya. Bintang yang besar. Berarti segitiga besar sama dengan bintang besar. Kalau di gambar 1 dia tadi segitiga besar menjadi persegi, maka di sini ya bintang yang besar ini dia pun akan tambah titik sudutnya. Kalau gambarnya tetap dia akan salah. Mana gambar bintang besar yang tetap? Ya, berarti ini C salah. Kenapa? Masa tetap bintang besarnya? Salah. Ini juga salah. Ini kan tadi bintangnya tetap. Salah. Yang E. Mana lagi? Ya ada. Karena yang ini udah tambah ya bintangnya. C dan E bintangnya sudah tambah titik sudutnya. Tadi kalau untuk gambar 1 2 tambah 1 titik sudutnya. Jadi segitiga menjadi persegi. Oke. Kan gitu. Sekarang ini tadi udah kita tinjau, aman. Lanjut kita ke segitiga kecil, dia akan tetap. Kalau di gambar 3 4, dia ada bintang kecil berisi. Dia akan tetap.
Gitu. Itu analoginya. Dia akan tetap. Mana di gambar di pilihan yang bintang berisi ini, bintang 4 yang berisi, dia posisinya tetap. Ya. Kalau yang A ini salah. Kenapa? Dia tambah bintangnya. Tambah titik sudut bintangnya. Tetap ya cuman di B dan di D. Kan gitu. Tapi di D ini dia kosong. Berarti D juga salah. Maka jawabannya adalah B. Gitu. Bisa ya? Nah, ini segitiga daman. Gitu. Dan sekarang mari kita lihat. Kan gitu. Bulatan ini dia tetap juga. Bulatan yang digambar 1 atau lingkaran gambar 1 tetap. Tapi dia masuk ke dalam. Ya, masuk dia ke dalam yang besar. Coba kita lihat segitiga, kita anggap bulatan di gambar 34. Masuk nggak dia ke dalam yang besar? Masuk. Memenuhi juga yang B. Kan gitu. Sekarang mari kita lihat lagi. Ya, persegi panjang yang hitam dia miring. Kalau di gambar 34, coba kita lihat miring nggak dia? Ya, ini menjadi miring di sini pilihan B. Iya, benar. Iya, itulah makanya jawabannya adalah B. Nah, gitulah cara abang untuk menganalisis analogi gambar. Gitu. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke ketidaksamaan gambar. Jadi untuk ketidaksamaan gambar, ini adalah nama lainnya gambar beda ya bahasa sehari-harinya. Mana dari pilihan yang A, B, C, D, E yang gambar beda atau berbeda dari antara 5 ini. Ya, makanya coba abang potong dulu gambar ini. Ya, biar tahu nanti abang perbedaannya. Coba abang ambil satu ya kita ambil misalnya gambar yang B ya gitu ya. Biar tahu kita kesamaannya nanti gambar B ini dengan yang lainnya. Oke. Abang ambil dari sini, ini gambar contohnya. Gitu ya. Mari kita lihat. Kalau kondisinya gambar A itu gini ya. Yang kecilnya dulu ya, C kecil gitu. Apakah ada perbedaan? Abang rasa sama. Mau diputar-putar pun dia akan sama. Kalau ini diputar serong ke kanan jadi ini pas tuh ya. Ini nanti jadi ke atas jadi begini. Ya, yang C jadi diputar agak menyerong jadi yang D. Nah, ini diputar 90 derajat jadi ke kiri juga sama. Sekarang mari kita lihat yang C kecilnya, C sedang. Sini ada C kecil, C besar, C sedang. Apa dia di situ? Yang ini, gitu. Kalau kita putar, boleh nggak? Jadi ini, boleh. Jadi ini, boleh. Boleh semua ya. Perputarannya. Nah, ini tadi abang potong ya, itu contoh ya. Oke. Tapi nanti kalau dia untuk kasus begini, kita harus lihat secara keseluruhan. Ya, misalnya ini tadi udah abang ambil salah satu gambarnya, mari kita putar. Gambar B abang ambil ya. Kenapa abang curiga ini bukan jawaban? Jadi abang ambil B biar kita cocokkan ke C dan E. Kalau gambar ini gambar B tadi, abang putar dia nanti sesuai dengan si C, betul nggak? Mirip. Persis. Boleh. Berarti B dan C adalah sama gambarnya. Ini masih sama, B dengan C masih sama. Lanjut kita putar lagi si B ini, bisa nggak jadi si D? Boleh. Ini dia. Sorry. Mana tadi kok jadi putar kali gini dia? Sama. Berarti si B, si C, si D masih gambar yang sama. Kita coba si D. Si E. Jadi gini. Sesuai dengan konteks. Ya, kita putar. Ya, ternyata masih sama. Ini berarti A, B, C, dan E
itu masih kategori gambar yang sama. B, C, D, E maksud abang. Masuk kita ke gambar A. Coba kita putar, sesuai nggak dia? So, tidak sesuai. Ya, apa yang tidak sesuai? Ya, yang bergaris merah ini. Gitu. Maka jawabannya apa? A. Gitu. Jadi untuk gambar ketidaksamaan kita harus teliti apa memang perbedaannya. Bisa kau putar-putar ke kanan, ke kiri, ke atas, gitu. Atau ambil titik tinjau bidang datar yang ada di dalam kotaknya, bisa juga. Gitu. Ini abang pakai cara berputar karena apa? Semuanya hampir sama. Ya, gambar C-nya ini. Maksud abang C-nya ini bentuk yang begini. Gitu. Oke, lanjut kita ke gambar serial. Gitu ya. Gambar serial adalah gambar selanjutnya. Tapi di sini abang buat perbedaan dikit supaya tertantang. Yang bukan selanjutnya yang ditanya, tapi satu gambar keempat gitu dari 5 gambar yang disediakan. Gitu. Mari kita lihat hubungannya. Ya, pertama kita lihat gambar besar, lingkaran besar. Lingkaran besar di sini dia nggak berisi, nggak berisi, kemudian berisi atau hitam. Otomatis yang di gambar keempat dia harus berisi dan hitam. Maka yang tidak berisi itu salah. Ini pasti bukan jawaban. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita analisis gambar yang kecil. Ya, atau lingkaran kecil. Lingkaran kecil di sini berisi, kosong, berisi, dia akan kosong. Mana gambar kosong? Masih bisa benar diterima. ACE masih benar. Gitu. Lanjut. Kita lihat lagi gambar segitiganya. Di sini gambar segitiganya ya, tegak, kemudian dia agak serong dikit tapi berada di posisi belakang. Kan gitu. Maka dia juga agak serong lagi. Ya, agak berputar lagi. Maka dia harus di belakang di gambar 4 ini segitiganya, di belakang lingkaran besar posisinya. Mana dia di belakang lingkaran besar? Semua di belakang. Tapi dari cara pergerakannya itu bisa kita simpulkan dia sedikit demi sedikit menyerong. Pertama dia tegak, nyerong sedikit, nyerong lagi sedikit, jadi begini, dia akan serong sedikit. Ya, nah, kalau ini salah langsung si D tadi. Oh, memang salah di awal ya. Yang E ini salah. Kenapa? Posisi si segitiganya mirip dengan posisi pertama. Salah. Gak bisa. Karena dia akan bergerak terus. Ya, miring sedikit demi sedikit. Gitu. Dan yang A juga salah. Kenapa? Sama posisinya dengan yang pertama. Dan dia berada di belakang. Gitu. Maka jawabannya apa? C. Kenapa? Segitiganya ini dia akan miring, dia akan menjadi tegak seperti gambar C. Gitu ya? Oke. Ada satu lagi belum kita tinjau, perseginya. Di sini persegi, kemudian masuk lingkaran, masuk segitiga. Maka dia akan ulangi lagi. Persegi, lingkaran, selanjutnya segitiga. Mana berarti di sini yang punya lingkaran? Yang C juga. Maka inilah pasti jawaban yang benar. Oke, gitu dia ya. Lanjut, kita akan beralih ke soal yang figural 9 kotak. Gitu. Mari kita lihat. Kalau dia 9 kotak bisa kita tinjau secara horizontal ya maupun vertikal hubungannya. Kita akan dapatkanlah nanti itu gimana prosesnya. Kalau di sini abang rasa dia akan vertikal, horizontal. Ya, kenapa abang menganggap horizontal? Karena di sini, lihat, di sini ada 2 yang hitam dan 1 yang hitam.
panah-panah yang dikasih yang dihitamkan. Di sini juga ada 2 yang hitam, di sini 1. Di sini ada 2 yang hitam, berarti di sini nanti 1 yang hitam. Kan gitu. Mana 1 yang hitam Abang buat dulu di sini apanya ya, tandanya ya. Ini ada nomor 1 dan nomor 2. Gitu. Masing-masing peninjauan pasti punya, kan gitu. Punya dia nanti yang kosong. Ya. Ya, di baris pertama ada yang kosong, tidak berisi sama sekali. Baris kedua pasti ada yang kosong. Baris ketiga juga ada yang kosong. Silang yang kosong. Maka otomatis di nomor 2 ini adalah silang yang kosong. Mana silang yang kosong? Ini dengan ini. Yang ini salah semua. Kenapa? Karena dia bukan silang tapi bentuk tambah. Gitu ya. Ini silang, ini tambah juga. Maka kemungkinan jawabannya adalah B dan D. Gitu. Ya. B dan D kemungkinan jawabannya. Ini tadi salah. Ya, ini salah juga dan salah. Oke. Sekarang gini. Tadi setiap baris dia akan punya dua berisi dan 2 hitam dan 1 hitam. Seperti ini, 2 hitam, 1 hitam. 2 hitam, 1 hitam. 2 hitam. Berarti ini harus 1 hitam. Mana yang ada 1 hitamnya? Tadi pilihan kita sudah B dan D yang 1 hitam. Iya, yang D 1 hitam. Ini nggak mungkin 2 lagi. Kenapa? Sudah 2 tadi di sini. Kalau 2 lagi di sini menyalahi analogi untuk barisnya. Ini salah karena 2 hitamnya. Oke. Gitu dia ya. Jadi jawabannya adalah iya. D ya. Itu untuk figural 9 kotak. Oke, jadi adik-adik itu adalah seluruh pembahasan figural mulai dari analogi, ketidaksamaan, kemudian serial dan figural 9 kotak. Ada juga 6 kotak tapi lebih mudah sebenarnya. Gitu. Oke, coba kita ke adik-adik kerjakan soal-soal prediksi ini ya. Bisa adik-adik screenshot. Di sini ada abang buat soal prediksi ya. Sini soal prediksi pertama tentang analogi. Oke, boleh di screenshot. Ya. Coba di screenshot adik-adik ya, dijawab di rumah biar semakin paham nanti untuk mengerjakan soal gambar. Kemudian di sini ada soal prediksi tentang ketidaksamaan atau gambar beda. Lanjut di sini ada gambar serial dan ada gambar 9 kotak. Oke, sampai di sini dulu adik-adik. Tetap semangat. Salam pendidikan, salam nukleus.